Oke, nggak bisa ya. Nih, larutan NaCl reaksi yang terjadi di katoda ini. Ya, 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 O-. Kita cek di sini larutan. Nah, ya. Ini karena Na itu termasuk kategori golongan logam aktif. Jadi masuklah ini reaksinya. 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 O-. Lalu di anoda, ya, ini Cl- menjadi Cl2. Kita lihat kemarin juga, anoda dengan inner, ya, ion halida Cl- menjadi Cl2. Nah, gambarannya beginilah kalau kita melakukan praktikum di sekolah. Gitu. Sekarang yang kita atur, ini masih 0 ya, hasil H2-nya 0, ya, masanya 0, karena belum kita mulai, atau dengan kata lain, waktunya belum ada. Nah, di ampere ini yang bisa kita ubah-ubah. Contoh, jika ampernya 2 dan kita melakukan reaksinya sebanyak 1,55 detik ini, maka hasil H2-nya itu, ya, ini 0,000016 mol. Bisa dicari menggunakan rumus dari mol elektron ini dulu, I kali T per 96500 dapat mol elektron, maka dapat mol H2. Dapatlah ini hasilnya. Gitu. Nah, lalu di sini muncul liter, muncul massa. Kalau sudah dapat molnya si H2, masukkan ke liter. Untuk praktikum yang lab maya ini, dia menggunakan standar STP 22,4. Ya, benar nggak nih ya? Tapi kan itu 22,4 itu adalah pembulatan ya kan? Koma sekian-sekian, nggak tahu saya koma sekiannya itu lupa. Nah, inilah dapat. Lalu masanya yang ini bisa menggunakan langsung M sama dengan E kali IT per 96500 dapat. Bisa juga menggunakan konsep mol. Cari dulu dari molnya ini kalikan ke AR-nya. Kali 2 kan? Karena H itu 1. Di sini ada H2. Kali 2 dapatlah dia 32 ini gramnya. Gitu. Begitu juga untuk si anoda. Kemudian itu kalau dia larutan ya, perhatikan reaksi katodanya ini. Kalau dia leburan, nah, reaksi di katoda langsung reduksinya dari unsur. Tuh, beda kan? Ya, mari kita atur. Sumbernya 2 ampere, reaksi. Waktunya, nah, 2,11. Nih, dapatlah dia begini. Oke, kita coba bahas soalnya. Kembali ke laptop untuk membahas soalnya. Pada elektrolisis cairan NgCl2 pada katoda dan anoda berturut-turut dibebaskan. Di sini dia meminta hasil, dibebaskan ini hasil ya, hasil dari reaksi anoda dan katoda. Ada optionnya. Oke, diketahui cairan. Cairan leburan lelehan itu sama. Hasil dari katoda dan anoda.
Nah, kalau dia cairan atau lelehan kan kita ionisasikan dulu, baru langsung masukkan kan. Katodanya itu adalah reduksi dari unsur, anoda itu adalah oksidasi dari unsur ionisasinya. Langsung, dan elektroda tidak mempengaruhi ya untuk yang lelehan. Jadi masuk ke sini, maka katoda itu reduksi Mg2 plus tambah 2 elektron menjadi Mg. Anodanya 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Jadi langsung. Bagaimana sampai sini bisa? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut. Dalam elektrolisis leburan Al2O3 menggunakan elektroda inert, leburan sama dengan lelehan ya, menggunakan elektroda inert. Berapakah volume gas yang dibebaskan? Ini yang ditanya. Diukur pada keadaan STP. STP itu 1 atm ya, 0 derajat Celcius. Jadi seandainya tidak dikasih tahu dia STP, kalau dikasih yang begini berarti dia STP. Terkadang di soal tidak dikasih tahu ya STP atau FTP-nya. Cirinya kalian lihat suhunya ini 0. Kita lanjut. Ketika arus sebesar 8 ampere I dialirkan selama 100 menit. Nah, ini T 100 menit kita ubah nanti ke dalam detik. Tulis diketahuinya leburan Al2O3 I-nya 8 ampere, T-nya 100 kali 60 karena harus dalam satuan detik. Ditanya volume gas pada STP. Di sinilah nanti kita mencari menggunakan konsep molnya. Elektrolisis masuk ya ke pekan ulangan. Nah, masukkan reaksinya. Lelehan atau leburan tadi langsung kan ini langsung reaksi reduksi oksidasi dari masing-masing unsur. Dah, masuk. Nah, yang diketahui kan hanya I dan T. I dan T itu adalah mol elektron. Ya, jadi langsung masukkan. I-nya tadi 8, T-nya setelah diubah jadi 6.000 per 96.500. Dapatlah 0,5 mol. Nih, 0,5 mol. Kemudian kita cari mol O2 menggunakan perbandingan koefisien dari konsep mol. Itu sebabnya muncul 1/4. CO ini 1, elektronnya 4, dikali 0,5 mol. Hasilnya 0,125 mol. Dari sini masuklah ke volume STP, itu kan volume sama dengan mol dikali 22,4. Nah, makanya muncul ini 0,125 kali 22,4 sama dengan 2,8 liter. Tapi kalau dilanjut pertanyaannya, ya tadi kan hanya ditanya liternya. Oke, kalau dilanjut pertanyaannya, tentukanlah massa AL. Bagaimana cara mencarinya? Ada dua cara. Cara pertama, ya, masukkan langsung ke rumus hukum Faraday-nya.
M sama dengan apa ya, ekivalen ya, I T per 96.500. Bisa ya. Jadi E itu adalah AR 27 per muatannya per 3 atau ionisasinya kali I tadi 8 kali 6.000 per 96.500. Ini ya. Nah, berarti ini bisa kita buatkan ya. 9 kali 0,5. Bisa enggak? Sama dengan 5,4. Benar nggak perhitungannya? Tadi kan IT 96.500 ini kan dapatnya 0,5. 4,5 bukan Bu, 9 kali 0,5. Oh ya. 4,5 ya? Oke. Oke, gitu. Nah, cara kedua itu kalau langsung cara kedua ya, ini sudah dapat kan mol si elektronnya, langsung masukkan mol aluminiumnya. Jadi mol elektron di anoda itu sama dengan nilainya mol elektron di katoda. Jadi 0,5 juga yang di katoda. Gitu. Maka mol aluminium kan 1 per 1 kali 0,5. Ya. Gitu. Sama dengan 1/3 ya, 1/3 ya. Ya kan? 3 kan koefisien elektron. 1/3 kali 0,05. Dapatlah 0,5/3. Oke. Udah dapet molnya ya. Masukin ke rumus konsep mol itu. Massa sama dengan mol dikali AR aluminium. Sama dengan 0,5/3 dikali 27. Coret 9. Nah, 4,5 mol. 4,5 mol, 4,5 gram. Nah, begitu. Jadi cara manapun yang kalian gunakan nanti akan saya benarkan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Lumayan Bu. Oke. Bu, Ya? nanti ini PowerPoint-nya dikasih ke kita nggak, Bu? Iya, dari yang kemarin juga, elektrolisis kemarin juga. Oh iya, makasih ya, Bu. Oke. Sudah, bagaimana? Bisa ya? Kita lanjut. Nah, larutan asam sulfat encer, katanya ya, di elektrolisis. Mau encer, mau pekat, tapi tetap saja dia adalah larutan. Berapakah volume gas oksigen yang dibentuk ketika 2 mol elektron? Nah, perhatikan, ini sudah diketahui mol elektronnya, gitu ya. Dialirkan dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Volume oksigen diukur pada keadaan nih, dia minta RTP. Ya, di mana setiap 1 mol gas setara dengan 24 liter. Jadi panjang pun dia kata-katanya, kalian sudah bisa cirikan apa yang diketahui dan apa yang ditanya.
Masukkan, diketahui itu adalah larutannya asam sulfat. Mol elektronnya 2 mol, yang ini tadi. Yang ditanya gas pada RTP, gas oksigen ya. Ini oksigen. Oke. Langsung lihat H2SO4 itu diionisasikan menjadi 2H+ tambah SO4-2. Ya, ini larutan. Larutan H+. Oke, inilah masuk. Ya kan? 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Nah, di anoda SO4-2. SO4-2 itu adalah sisa asam oksinya. Masukkanlah 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Inilah dia. Nah, elektronnya itu 2 mol. Kalau sudah dapat ini si elektron 2 mol, ya kan? Maka bisa langsung cari mol O2, nggak perlu lagi masukkan ke rumus. Nah, langsung 1/4. Oksigennya koefisiennya 1, elektronnya 4. Perbandingan koefisien di konsep mol. Dapatlah molnya 0,5. Jadi yang ini nggak perlu masukkan ke reaksi, sudah tahu si elektronnya berapa mol. Kemudian diminta volume oksigennya dalam kondisi RTP 24. Dapatlah dia 12 liter. Begitu. Nah, kalau saya bertanya berapa volume gas yang dihasilkan oleh katoda dalam keadaan STP, jadi yang dicari apa tuh? Pertanyaannya, berapakah volume gas yang dihasilkan di katoda dalam keadaan STP? Ini. Jadi kan ini H2 gasnya, ya kan? Nah, bisa langsung dicari mol H2 sama dengan, ya, elektron ini itu sama juga nilainya 2 mol. Seperti yang di 4 elektron ini. Berarti ini 1/2 kali 2. Coret. Berarti H2-nya 1 mol. Maka volume dalam keadaan STP sama dengan mol dikali 22,4. 1 kali 22,4 sama dengan 22,4. Begitu ceritanya. Di sini juga bisa dikembangkan ya. Berapa gas si H2, berapa gas O2. Bisa. Bu, Ya. maaf jam pelajarannya udah habis. Oke, terima kasih sudah mengingatkan ya. Oke, sampai jumpa kita kapan? Kamis, Bu. Hari Kamis ya?